Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu dalam acara BK Peduli Siswa dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak yang bervariasi di era milenial saat ini. Baik anak-anak sekalian, kelas 7, 8, 9, hari ini Bapak telah didampingi salah satu siswa yang cantik. Ya, kelas 9, nanti diperkenalkan kelas 9 berapa ya, namanya kelas berapa dan tinggalnya di mana. Baik, tidak lama-lama lagi Bapak akan segera memberikan kesempatan kepada tamu Bapak ini untuk memperkenalkan diri, nama, kelas, dan tinggal di mana. Silakan. Jadi nama aku Gindri Gradisti Parisya Alias dari kelas 91. Rumah aku di Kampung Sukamantri. Kampung Sukamantri. Latar belakangnya apa sih namanya Kampung Sukamantri? Oke, tidak lama-lama lagi Bapak akan berbincang-bincang seputar prestasi belajar. Jadi ini mungkin kamu sering mendengar istilah prestasi. Jadi prestasi kalau menurut Bapak itu adalah fungsi dari kerja keras ditambah kesempatan ditambah doa. Jadi siapa yang mau kerja keras kemudian punya kesempatan yang bagus dan berdoa kepada Allah, insya Allah akan menjadi orang yang berprestasi. Tapi kalau ini pernah nggak kamu mendapatkan prestasi dari kelas 7, 8, 9? Pernah nggak? Kalau aku prestasinya paling cuma di akademis saja. Akademis ya? Ya, alhamdulillah nilainya tuh lumayan agak tinggi. Terus juga dari kelas 7 sampai sekarang alhamdulillah 3 besar. Ya. Jadi sering mendapatkan prestasi akademis setiap semester gitu ya? Iya. Nah, kemudian kan banyak anak yang penasaran atau guru, kenapa kok kamu sering dapat nilai yang bagus setiap semester? Itu mungkin kamu punya tips yang perlu di-share, perlu dibagi dengan teman-temannya di sana? Pertama sih yang pastinya belajar ya. Belajar ya. Ya, belajarnya harus rajin. Terus juga kalau misalkan ada ulangan, belajar itu jangan sistem kebut semalam. Kan sekarang banyak banget yang Kebut semalam. Ya kalau belajar itu H-1 kan. Jadi kalau tidur. kalau aku sih sebelum beberapa hari sebelum ulangan aku udah belajar. Terus kalau misalkan untuk menghafal, biasanya aku tuh bangun pagi-pagi gitu. Jadi kalau malam itu aku susah buat menghafal. Jam berapa kira-kira? Kira-kira jam 3 aku bangun. Jam 5 udah bangun? Iya. Luar biasa, jam 3 bangun. Kamu masih tidur? Kita sholat, Pak. Iya, kita Tahajud, Masya Allah. Mantap, bangun pagi belajar pagi itu luar biasa. Jadi otak lagi fresh ya, habis istirahat terus bangun menghafal itu luar biasa. Terus kemudian apa lagi? Pastinya berdoa. Berdoa. Ya. Jadi kalau misalkan emang ada sesuatu yang diinginkan gitu kan, misalnya mau bagi rapot kah atau pengen nilainya bagus, ya pasti doanya juga harus kencang, harus sering-sering doa gitu, jadi dimaksimalkan aja. Nah, jadi itulah sharing teman kalian, dimana kalau mau berprestasi sukses itu tentunya belajar itu pasti. Santapan rohani adalah belajar, betul ya. Terus kemudian belajar jangan sistem kebut semalam ya. Jadi 6 bulan masuk di hafal semalam pasti otak kita tidak mampu, ya kan? Ya. Jadi harus ya dari awal bab sebab di review tiap ada pelajaran dan sebagainya. Dengan kemudian otak kita tidak capek dan tidak lelah, dan menghafal ketika mau ujian itu tidak berat. Iya. Karena sudah punya simpanan-simpanan ilmu yang ada di dalam otak kita. Terus kemudian juga di samping tadi jangan kebut semalam, juga sebagai orang yang beriman harus banyak juga berdoa kepada Allah. Karena penting. Jadi ya Allah, ikhtiar belajar sudah kami lakukan. Terus serahkan kepadamu ya Allah. Berikan ilmu yang berlimpah, kemudian manfaatkanlah ilmu kami dan sebagainya. Kuatkanlah ingatan kami, berdoa kepada Allah supaya ilmunya kuat, nempel di otak dan bertahan lama, tidak cepat lupa itu. Terus kemudian berikutnya, ada nggak sih hambatan-hambatan yang mungkin menghadang kamu belajarnya
tidak nyaman atau kurang bagaimana gitu? Ada nggak hambatan-hambatan dalam belajar? Ada sih. Apa Biasanya, itu? Suasana. Suasana. Aku tuh kalau belajar suasananya harus sunyi gitu, Sunyi. biar masuk ke otaknya gampang. Kadang kalau di rumah kan emang berisik ya, banyak yang ngomong, jadi juga terganggu kadang suasananya. Iya. Jadi kalau kamu butuh situasi yang aman, nyaman, tidak berisik ya. Kan sebagian anak akan belajar dengan musik, mendengarkan alunan-alunan musik dan sebagainya, atau sambil cemilan, sambil ngemil dan sebagainya. Kamu sendiri dengan situasi yang nyaman, yang sepi itu bisa membantu proses penyimpanan ilmu yang dalam ke dalam otaknya gitu ya. Nah, jadi hambatan pasti ada. Terus kemudian siapa biasanya yang bisa membantu? Kan kadang-kadang kita punya kesulitan belajar ya. Biasanya siapa yang membantu dan bagaimana caranya membantu mereka? Kalau untuk aku sendiri ya, aku tuh ngebantu diri aku sendiri. Membantu diri sendiri. Ya, itu biasanya aku tuh ngeliat di tutorial gitu di YouTube kan kayak suka ada pembahasan gitu ya. Jadi aku sering nonton gitu. Kalau misalkan emang aku nggak bisa, apalagi itu kalau pelajaran matematika itu kan kadang susah ya. Jadi aku tuh pembahasannya biasanya di YouTube gitu. Biar ada yang ngajarin juga. Iya. Terus kalau ask by friend, bertanya kepada teman, pernah bertanya sama mungkin teman-teman yang lebih jago gitu dari aku, lebih bisa gitu. Jadi aku kadang nanya sama mereka caranya gimana gitu. Iya, jadi bertanya itu sangat penting sekali. Anak-anak jangan sampai punya kesulitan pelajaran untuk mengerjakan tugas atau mungkin PR misalnya, jangan segan-segan untuk bertanya kepada temannya. Bisa lewat YouTube, bisa lewat teman-teman, lewat WA dan sebagainya, supaya tidak mengalami kesulitan berlarut-larut itu. Terus kemudian target kamu ke depan apa itu? Punya target apa kira-kira ke depan? Target belajar atau Target, prestasi? ya target prestasi atau target belajar apa kira-kira? Kalau aku belajar ya kadang aku tuh suka males. Jadi aku ingin menargetkan diri aku sendiri untuk agar lebih konsisten lagi gitu Lebih belajar. rajin lagi. Kadang kan emang suka ada rasa males ya. Jadi kadang suka nunda-nunda. Jadi pengennya tuh ke depannya nggak males gitu. Iya. Jadi jangan ditunda-tunda, ya, jangan malas. Terus apa lagi? Terus kalau untuk prestasi pengennya mungkin lebih ditingkatkan lagi ya. Pengen lebih dari yang sekarang kalau Ya, kan masa depan kamu masih panjang. Masih ada ujian sekolah kelas 9, nanti kelas 10, 11, 12 dan bahkan kuliah. Jadi belajar itu sebetulnya gampang, cuma karena terhalang oleh dinding-dinding pengaruh yang lain seperti medsos atau seperti yang lain-lain, ajakan teman dan sebagainya, sehingga waktu belajarnya berkurang. Padahal kalau kamu kutu buku itu pasti juara satu ya. Jadi cara untuk meraih prestasi baik di SMP, SMA dan sampai kuliah nanti itu kutu buku itu wajibun. Belajar itu wajibun, bukan sunnah lagi, bukan. Dan otak kita juga gitu. Kalau sudah biasa belajar, itu jam itu harus belajar. Kalau belajar di luar jam itu otak kita sudah menol. Jadi sekarang harus ditingkatkan terus supaya nanti minimal di SMA bisa bertahan atau kuliah juga prestasinya bagus. Ditingkatkan skillnya, mungkin melihat penelitian, nanti ingin meneliti apa dan sebagainya. Terus kemudian yang terakhir, setelah kamu berprestasi, ingin pertahanan prestasinya, target setelah tamat SMP meneruskan kemana? pengennya insya Allah di Seman 1. Di Seman 1. Ya. Nggak ada keinginan ke pesantren, ke SMK atau apa? Nggak ada, ke Seman 1 ya. Jadi pilihan sendiri atau pilihan orang tua itu? Pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Tapi orang tua insya Allah mendukung ya. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan ya itu bisa diraih dengan baik asal konsisten dalam belajar. Malas harus dilawan. Orang itu punya sifat malas, tapi harus dilawan. Ketika dikalahkan malas, ya kita jadi siswa apa adanya. Jadi siswa apa adanya,
Siswa itu kan macam-macam. Jadi siswa padanya ya bagus ya terserah, enggak ya terserah gitu ya. Terus siswa yang aktif, siswa yang pasif, siswa yang kreatif, yang inovatif, banyak status-status siswa tentang kemampuan siswa. Tinggal pilih mau kreatif, pasif, aktif. Kalau aktif ya OSIS misalnya, ikut ke sana kemari, tapi juga prestasi belajarnya tidak ditinggalkan. Baik, Dini ya namanya. Ginri ya, Ginri, mudah-mudahan apa yang kamu share hari ini bisa bermanfaat. Nanti di share ke HP kamu, di share ke teman-temannya, teman SD, teman SMP dan lain-lain, supaya dijadikan referensi teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri perjumpaan kita ini, lambaikan tangan, ucapkan salam bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.